Baik, Bapak senang bisa bertemu pada pagi hari ini dalam mata kuliah kita Biologi Umum. Dan tentu sekarang kita akan melanjutkan topik-topik setelah kita mengikuti ujian tengah semester. Jadi sekali lagi, I'm so very glad to meet you this morning. I would like with you to discuss our topic in general biology. Of course, after you have followed the last meeting for our class, what we say as middle test. Nah, jadi karena itu ya, dalam kuliah ini sesungguhnya saya ingin mengantarkan lebih bagus dalam bahasa Inggris. Basically, I would like to deliver this course in English, but I'm sure, I don't know how about your capacity, your English of course. Nah, because still I don't know, of course, by this meeting, I would like to deliver our course. And for this meeting, our topic, we talk about reproduction system and technology that we use in reproduction system, both in plant and also in animal. Jadi karena itu pagi ini topik kita, topik yang menarik, ya, dari RPS kita akan melanjutkan tentang ya sistem reproduksi dan teknologi reproduksi. Tentu saja pada tumbuhan dan hewan, terutama pada manusia. Nah, jadi karena itu makanya sekali lagi nanti kita boleh saling mengenal, walaupun pertama lewat virtual ini, tapi ya pertama saya sampaikan dulu selamat datang di jurusan biologi Universitas Negeri Medan. Ya, the first of course, I will say you welcome into our department, biology department of course. Nah, at our university, Universitas Negeri Medan, ya, State University of course. Nah, Anda ingat, Anda harus mempertahankan mutu Anda. Anda masuk program studi dengan akreditasi A, ya, institusi akreditasi A. Jadi itu harus ditunjukkan dari karya-karya kita, ya. Nah, jadi karena itu Anda ya setara dengan alumni-alumni yang ada universitas terkenal di negeri ini. Karena Anda dua-dua program studinya A, institusinya A. Baik. Nah, tanpa memperpanjang waktu, kita coba masuk ke bagian topik yang disebut sistem reproduksi dan teknologi reproduksi. Bisa nampak, Nak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, baik. Saya kira sebagai pertemuan pertama, ya, mungkin Anda sudah tahu siapa yang akan mengajar Anda. Jadi di slide sekarang bisa Anda lihat nama saya Binari Manurung. Ya. Aturan binomial nomenklatur, dia dua kata, ada kata pertama binari, kata kedua manurung. Ya. Nah, di samping ada manurung dan binarinya, masih ada sejumlah gelar, ya. Nanti akan kita lihat apa makna dari gelar-gelar ini. Tapi dari ada marga manurungnya sudah jelas, ya. Bapak termasuk bagian dari suku negeri ini yang berasal dari kawasan Tapanuli, ya. Tapi walaupun kampungnya tidak lagi di Tapanuli, ya,
Nah, sekarang sudah ada di Medan. Baik, saya kira pada slide Anda akan lihat juga ada di sini gambar aneka ragam tumbuhan. What is mean that basically? What is the relation this slide, this picture on our topic? Apa hubungannya ya? And this is also other pictures. Ya, of course you want to know what is the relation of these pictures into our topic. Nah, nanti Anda kalau dengar yang namanya Dr. Ian Ilmut, yang namanya domba Dolly, inilah si Dolly dombanya, hasil cloningnya. Ya, sementara ini adalah aneka ragam tumbuhan hasil yang disebut namanya makhluk atau organisme transgenik. Jadi disebut genetically ya. Nah, modify organism. Baik, kita lihat siapa itu Pak Binari Manurung. Nah, Anda bisa lihat di sini sedikit profil Bapak. Jadi namanya tadi Binari Manurung. Dulunya Bapak kuliah di pendidikan biologi di tempat di mana Anda sekarang terdaftar. Jadi Bapak alumni Universitas Negeri Medan juga, tapi ketika itu namanya bukan Universitas Negeri Medan, tapi namanya IKIP Medan. Kalau kami dulu bilang Sekolah Namboru. Nah, ya, tapi sekarang tidak seperti itu lagi. Jadi karena itu makanya Bapak menyelesaikan pendidikan biologi dari Universitas Negeri Medan yang disebut pada masa sekarang. Kemudian menyelesaikan Master of Degree, Magister Sains, makanya ada namanya ini. Kalau gelarnya tadi untuk doktorandus tak ditulis lagi kepanjangan nanti, atau tadi buat lagi SPD, ya. Nah, jadi Bapak alumni biologi, ya, Institut Teknologi Bandung untuk S2-nya. Jadi karena itu ada gelar Magister Sains. Nah, kemudian untuk tingkat doktor S3, Bapak agak jauh merantau, ya. Bapak kuliah di Jerman, ya. Karena itu makanya Bapak ada gelar Doktor Rernat, Doktor Rerum Naturalium. Jadi Bapak alumni Martin Luther Universität Halle Wittenberg. Jadi karena itu makanya tentu Bapak ya kalau bahasa Jerman tentu kan tidak jadi masalah. Ya. Jadi karena Bapak alumni Jerman, maka persyaratan harus juga lulus bahasa Jerman. Jadi karena itu ya, siapa yang mau nanti belajar bahasa Jerman, silakan tanya Bapak. Ya, wer von euch möchte Deutsch lernen? Bitte kannst du mich fragen. Ya. Nah, kemudian setelah menyelesaikan doktor, kemudian pemerintah mempercayakan sejak tahun 2013 menjadi namanya guru besar, profesor di bidang bioekologi di Universitas Negeri Medan. Jadi lengkaplah ya pada universitas ya capaian terakhir dari seorang dosen. Orang berlomba-lomba untuk jadi namanya guru besar. Ya. Nah, nanti Anda akan makin mengerti bagaimana hubungan guru besar dengan karya-karya ilmiahnya. Jadi nanti kalau Anda nanti semakin mengerti, Anda masih semester pertama, tahu namanya jumlah artikel yang harus ditulis seorang guru besar, atau seorang doktor kalau ingin menjadi profesor, maka persyaratannya adalah karya-karya internasionalnya. Jadi ini adalah karya-karya internasional yang mendapat pengakuan internasional dari karya-karya tulis yang Bapak buatkan. Disebut nanti terindeks Scopus. Sekarang Anda mulai mengenal istilah Scopus. Jadi kalau di sini Anda lihat, paling tidak ada tulisan Bapak yang selevel di dunia, namanya terindeks Scopus, ada 11 artikel. Dan saat ini nih Bapak memiliki namanya indeks 4 untuk ya
artikel-artikel ilmiah yang terindeks pada jurnal internasional bereputasi. Baik, itulah sekilas. Jadi nanti Anda jangan bingung, ya. Kok ada ini, ada Dr. Rernat, ya, Dr. Rerum Naturalium, ada profesornya, ya. Jadi sesungguhnya gelar ini lengkap Profesor Dr. Rernat Binari Manurung, SPD, MSI. Nah, jadi cukup panjang ya. Nah, baik. Mudah-mudahan nanti Anda yang sejak mulai sekarang kuliah di Unimed, nah bisa menjadi penerus dari Bapak nantinya, pengganti-penggantinya, the next generation, ya, for our university. Ya, are you ready for that? Anda siap untuk I'm itu? ready. Oke. I'm ready. Welcome. Ya, it's very great for you. Ya. Nah, jadi itu dia. Nah, sekarang persoalannya kita lanjutkan. Tadi sudah tahu ya bahwa topik kita sistem reproduksi dan teknologi reproduksi. Sekarang tentu ditanya, apa yang menjadi tujuan perkuliahan kita hari ini? Nah, jadi cukup jelas ya. Yang pertama, Anda harus paham apa namanya organ reproduksi baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Jadi sekali lagi yang pertama, the aim of our course ya this morning, you must can understand, you must comprehend the reproduction organ that could be found in plant, animal, and human being. Nah, what is the second? The aim of our course. Apa itu tujuan yang keduanya? You must know what we say contraception technology. Ya, Anda paham nanti dengan apa yang disebut dengan teknologi kontrasepsi. Nah, jadi Anda harus paham. Jadi kalau Anda bicara misalnya, oh ada untuk keluarga berencana, ada sejumlah alat-alat kontrasepsi. Apakah namanya IUD, apakah namanya pil, apakah namanya implan, ya, apakah namanya vasektomi, tubektomi. Nah, itu dia. Nah, tujuan yang ketiga, the third, ya, the aim of our course, ya, I think you can read on our slide what we say reproduction technology, ya, jadi teknologi reproduksi. Nah, saat ini saya kira Anda sering mendengar aneka ragam teknologi, ya, dalam rangka memperbanyak tanaman, hewan. Jadi tidak asing bagi Anda nanti apa disebut dengan tissue cultures, kultur jaringan, apa yang disebut dengan cloning, apa yang disebut dengan inseminasi buatan, apa yang disebut dengan bayi tabung, tentu dan aneka ragam lagi. Nanti akan kita lihat, ya. Nah, jadi itu perkuliahan kita hari ini. After you attend this course, you must able to describe what we say as reproduction organ in animals, in human being, or in plant. The second one, you must know what we say, some contraception technology. And the last one, you must know, you must able to describe, you must able to mention what we say, some reproduction technology. Ya, nah itu dia. Kita lihat. Nah, tentu sekarang saya kira ini ya ulangannya itu waktu di SMA Anda sudah mempelajarinya ini, ya. Waktu di SMP Anda sudah mempelajarinya. Just to remind you, ya, apa yang namanya sistem reproduksi pada manusia, khususnya pada pria atau laki-laki. Tentu ada organ reproduksi luar, itu disebut sebagai penisnya, dan ada bagian luarnya yang lain, itu disebut bagian skrotum atau testisnya. Sementara pada bagian dalam, ya, bagian dalam nanti di dalam skrotum ini, yang di dalam skrotum ini tadi, kalau ini penisnya, ini skrotumnya, ada testisnya, ya, ada testisnya, ada pelirnya. Kemudian ada saluran-saluran pengeluaran.
ada epididymus, vas deferens, saluran ejakulasi, ada uretra, ditambah dengan sejumlah kelenjar aksesoris. Nanti ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat, dan ada kelenjar Cooper. Nanti bisa Anda ya, sangat mudah sekarang. Anda search di internet, apa namanya ini, apa gunanya, bagaimana berfungsinya. I ask you to search more in internet, is so very clear when you want to find some information about that. Oke? Ya. Jadi kalau tadi ada luar, ada dalam ya. Jadi sekali lagi ditunjukkan di sini ada tampak iri ya, kalau kita lihat di sini. Nah, sekarang misalnya ini kan sama, ini testisnya tadi dibungkus oleh skrotum, ini penisnya tentu ada bagian-bagiannya, tentu nanti ada juga beberapa salurannya ya. Ada saluran ejakulasi, terus ya. Nah, nanti ada vas deferensnya ya. Sehingga mulai misalnya saat nanti dari testis dihasilkan sperma, masuk dulu ke vas deferens, terus lagi terus sampai dia saluran ejakulasi, kemudian dia dikeluarkan ya. Dan nanti ini juga testisnya ada bagian-bagiannya ya. Kalau ini dibuat secara anatomi, ada lagi bagian-bagiannya. Jadi karena itu makanya sekarang kalau dia kita lihat lebih jauh lagi, nah kalau ini misalnya kantong kemih, nah ini kan saluran-saluran semua ya. Nah jadi ini dia, nanti bisa Anda pahami lagi. Nanti ini bisa ya, nanti setelah siap kuliah ini akan Bapak share di grup WA, bahkan nanti Bapak buatkan di sipdanya. Baik. Nah, tentu apa fungsi dari semua itu tadi testisnya dalam rangka menghasilkan sperma yang prosesnya disebut spermatogenesis. Ya, there is what we say spermatogenesis regarding to produce what we say a sperm. Jadi nanti makanya tadi kalau ini testisnya, kalau dibedah dia dibuat sayatan melintang, maka di dalamnya ada namanya tubulus seminiferus. Kemudian nanti disinilah dihasilkan yang namanya sperma itu. Maka akan ada nanti di sini aneka ragam yang disebut sel Leydig ya. Dan kalau dia mati lihat ini ya, diperbesar lagi ya, maka beginilah proses menghasilkan sperma yang disebut spermatogenesis. Saya kira di SMA sudah mengerti waktu kita bicara ada meiosis ya. Bagaimana proses pembentukan sperma, bagaimana pembentukan ovum lewat meiosis pertama dan meiosis kedua. I think you can understand that. Ya, kalau memang Anda belum paham, silahkan buka lagi ya beberapa YouTube ya, YouTube-nya banyak menjelaskan ya, atau ada MP4 ya yang bisa Anda buka bagaimana proses-prosesnya. Nah, sekarang bagaimana sistem reproduksi wanita? Nah, tentu kan ada bagian luar yang disebut semua ini adalah bagian pulpanya ya. Jadi bagian pulpa ada mons pubisnya, bagian atasnya ada labium mayor, bibir besar, ada bibir kecil, kemudian nanti akan ada namanya klitoris. Jadi itu bagian-bagian secara luar yang nampak. Nah sekarang bagaimana kalau di bagian dalam, terutama disebut bagian dari adanya di sini ovarium, kemudian ovarium itu nanti berhubungan dengan namanya ya ovidak, ya ini ovidak. Nah kemudian ada uterus. Jadi karena itu bagian awalnya disebut sebagai vagina, ya vagina memiliki leher disebut cervix. Nah, jadi sekali lagi makanya bagiannya mulai dari bagian vaginanya, masuk cervixnya, masuk uterusnya, masuk saluran induk telur yang disebut ovida, maka ada ovarium. Nah, saya kira ini penjelasan juga kalau tampak sampingnya ya, sama. Jadi kalau ini tadi bagian eksternalnya, nah sekarang ini vaginanya, ya terus kemudian inilah bagian tadi yang disebut dengan ya, nah uterusnya. Ya, saya kira nanti bisa Anda lihat. Nah, tentu kalau tadi ada spermatogenesis, maka ada proses pembentukan sel telur. Itulah yang disebut dengan oogenesis. Ya, bagi Anda kaum wanita, tentu mereka
yang disebut datang bulan. Nah, sesungguhnya yang dilepaskan adalah karena terjadi proses oogenesis, dan saat telurnya tidak dibuahi, maka ya namanya lapisan-lapisan yang ada pada uterus yang disebut nanti suatu semacam dia jaringan endometrium, maka dia akan lepas. Jadi prosesnya juga oogenesis ada. Ya, lihat kalau ini tadi ovariumnya, di dalamnya ada sejumlah proses ya. Maka nanti mulai dari sebut oosit primer, kemudian ini berkembang menjadi bentuk dewasa, berkembang lagi oosit primer dikelilingi oleh folikel, kemudian menjadi besar nampak oositnya, ada folikel-folikelnya, kemudian jadi oosit sekunder. Kalau sudah demikian, maka dia akan melepaskan, disebutlah istilah ovulasi, ya. Dan hasilnya ini nanti, ya, tempat di mana kian dapatnya itu yang namanya ovumnya, nanti membentuk satu badan disebut folikelgram. Ya, saya kira Anda ya paham. Jadi itulah makanya disebut ya, kalau mau terjadi pembuahan, fertilisasi, maka tentu sperma akan memasuki vagina seperti yang Anda lihat di sini. Kemudian akan harus terjadi fertilisasi di sepanjang ovidak. Ya, jadi saat ovulasi dilepaskan sel telur, bersama dengan itu datang spermanya, kemudian bertemu mengadakan fertilisasi di bagian saluran induk telur di sepanjang ovidak ini, maka terbentuklah namanya zigot. Jadi hanya satu sperma yang berhasil membuahi sel telur, kemudian nanti membentuk zigot, kemudian dia mengalami mitosis, maka berkembanglah kalau Anda dengar istilahnya ada nanti mulai dari ya membelah ya menjadi beberapa bentuk buah anggur, menjadi namanya morula, blastula, gastrula, nah kemudian embrio atau janin, kemudian nanti dia itu kan saat dia nanti ya telah dibuahi tadi, dia akan nanti dia dibenamkan pada bagian uterus, terus berkembang, dan pada masanya akan dilahirkanlah seorang bayi. Jadi karena itu nanti ya kehamilan, gestasi, saya kira Anda bisa lihat misalnya bagaimana perkembangan embrio pada manusia pada umur-umur yang berbeda. Dan nanti pada umur misalnya 16 minggu ya akan tampak seperti gambar ini. Ya, saya kira kita semua berasal dari sana. Baik. Nah, bagaimana pada tumbuhan? Nah, pada tumbuhan tentu saja sewaktu di SMA Anda sudah tahu apa namanya organ-organ pada tumbuhan, terutama pada tumbuhan tingkat tinggi yang disebut dengan spermatopita, kelompok-kelompok angiospermae ataupun kelompok-kelompok gimnospermae. Jadi kata kuncinya tentu sama. Ada dulu ovari, ya ini bagian dari yang betina, kemudian di dalamnya ada ovul, ya ovul. Kalau ini ovari ini jadi bakal buah, maka ovulnya adalah bakal biji. Nah, kemudian pada bagian yang namanya jantannya, ya disebut nanti bagian dari serbuk sari, ya. Nah, serbuk sari, ya nanti sebagai mikrosporangium, ya tentu di dalamnya juga ada proses meiosis sehingga nanti dihasilkan butir-butir serbuk sari. Jadi karena itu makanya ada istilah ya dalam reproduksi tumbuhan ada penyerbukan, ada pembuahan. There's what we say a pollination and also there is fertilization. Mungkin Anda masih ingat kalau ditanya what is pollination and what is fertilization. Penyerbukan tentu peristiwa sampainya serbuk sari ya alat kelamin jantan di kepala putik, ya kepala putiknya sampai mungkin nanti bisa ditanya bagaimana prosesnya, ya kemudian nanti ya Anda masih ingat ya proses-prosesnya ya sehingga nanti terjadi disebut pada tumbuhan tingkat tinggi pembuahan ganda, ya pembuahan ganda. Sementara pada gimnospermae disebut ada pembuahan
tunggal, ya. Nah, jadi pembuahan itu terjadi bila mana ada peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nanti saya kira Anda masih ingat ini, ya. Nah, kalau ini kan bisa Anda lihat, ya. Nah, ya, nanti masih proses-prosesnya. Anda masih ingat ini kan? Bagaimana proses yang terjadi di dalam ovul itu lewat meiosis, nanti dihasilkanlah di sana kan ada macam-macam, ya. Nah, ada sel telur, sel inti kandung lembaga sekunder, ada sinergit, ya, dan yang lainnya. Sementara, nah pada yang namanya nanti, ya, yang jantan, ya, yang serbuk sari tadi, butir-butir itu tumbuh menjadi disebut inti vegetatif 1, inti vegetatif 2, ya. Nah, atau nanti ada disebut dia bagian, ya. Nah, dari sel kelamin jantannya ini. Baik. Nah, saya kira itu nanti, ya, akan Anda bisa juga bahas waktu di SMA sudah itu. Nah, sekarang apa yang mau kita lihat? Nah, sekarang kalau kita lihat, ya, apa teknologi kontrasepsi? Nah, saya kira ini juga yang penting nanti Anda sekarang dalam rangka, ya, nah, yang disebutkan menghalangi kehamilan, menghalangi yang namanya fertilisasi, maka Anda akan bisa menggunakan alat-alat kontrasepsi berupa hormon dan berupa tanpa hormon. Nah, tentu kan Anda sering mendengar ada pakai pil, ya. Kemudian ini saya kira terkenal, dan nanti, ya, apa sebenarnya isi dari pil itu? Nah, ya, Anda bisa cek lagi dan nanti itu akan menjadi tugas Anda, ya. Kalau misalnya seorang ibu atau Anda nanti setelah berkeluarga Anda belum bersedia menjadi seorang ibu, menunda kehamilan, maka Anda akan dikasih misalnya satu pakai pil. Anda harus mengerti bagaimana mekanisme pil kok bisa menghalangi namanya kehamilan. Ya. Kemudian ada pakai yang namanya, ya, boleh sterilisasi. Kalau ibu-ibu namanya kan ada pakai tubektomi, laki-laki namanya pakai vasektomi, atau ada namanya spermicide. Artinya ini ada satu cairan yang bisa membunuh sperma. Ada pakai yang disebut IUD, ya, IUD. Nah, ada pakai spiral, ada pakai kondom, ya, ada pakai diafragma. Nanti Anda bisa lihat ini. Bahkan ada namanya pakai susuk implan, ada pakai injeksi, ya. Nah, ini teknologi-teknologi yang bisa menghalangi apa yang disebut dengan kehamilan. Nah, bagaimana efektivitas dari masing-masing metode tadi? Maka ada di sini yang paling bagus. Nah, Anda lihat di sini, ya, ada pakai susuk, ada pakai spiral. Kalau mau permanen, ada namanya vasektomi, pada ibu namanya ada tubektomi. Nah, jadi ini tingkat efektivitasnya, ya, mulai dari yang terendah hingga yang paling bagus mencegah kehamilan, ya. Itu teknologinya. Sekarang teknologi bereproduksi, ya. Apa itu teknologi reproduksi? Nah, maka muncul namanya kan kultur-kultur jaringan, tissue culture. Bahkan ada disebut cloning. Nah, Anda mengenal yang namanya domba Dolly, ya. Ini kan di Skotlandia, Inggris, ya, yang dikembangkan oleh Dr. Ian Wilmot tahun 1997. Ada makhluk transgenik, genetically modified organism, ya. Ini terutama banyak menghasilkan, ada tumbuhan yang tahan hama, yang manis, yang besar, yang warnanya luar biasa. Ini ada inseminasi buatan, bagian dari juga hibridisasi. Jadi nanti pada hewan ada bayi tabung, tentu ada hibridisasi. Makanya, nah ini misalnya kan Anda bisa melihat ini hasil kultur jaringan. Ya, teknologi kultur jaringan berkembang sangat pesat. Saya kira, ya, kita, ya, sangat mudah menemukan hasil-hasil kultur jaringan saat ini. Nah, ini peristiwa yang disebut cloning. Bagaimana peristiwa cloning? Ya, saya kira waktu di SMA juga Anda sudah pernah dengar bagaimana, ya, dari domba betina diambil misalnya
ya dari jaringan tubuhnya, diambil satu sel disebut sebagai donor, kemudian nanti ya diambil juga sel telur, dikeluarkan sel telurnya, kemudian disatukan, kemudian terus dia menjadi bermitosis, kemudian dimasukkan ke uterus dari si domba lagi, hasil adalah cloning, inilah si Dolly ya yang sering kita dengar dulu ya, nanti bisa lihat. Nah, bagaimana dengan tanaman transgenik? Nah, ini dia paling hebat ya, 10 top genetically modified food. Lihat mulai dari jagung, kedelai, kapas, pepaya, tomat, kentang, kacang polong. Ini sekarang ya produk-produk namanya ya organisme transgenik ya. Nah, bagaimana dengan inseminasi buatan? Nah, ini dia pada ternak ya. Lihat ini bagaimana dia mengantarkan dengan semacam di sini alat, bagaimana ya sperma diantarkan untuk membuahi sel telur dari sapi ya, teknologi pada inseminasi buatan. Nah, tentu bagaimana dengan manusia bayi tabung? Nah, Anda mengetahui juga ini ya, prosesnya ada juga biasanya disebut ovariumnya dulu distimulasi sehingga nanti akan ada namanya seperti tadi ovulasinya, kemudian setelah itu ya diambillah namanya sel telurnya, disiapkan spermanya, kemudian disatukan lewat suatu teknologi, kemudian setelah itu ya ada inkubasinya, kemudian dimasukkan kembali pada uterus, kemudian bisa dites kehamilannya. Maka ya ini teknologi bagaimana menyatukan sperma dan ovum, maka jadilah bayi-bayi ya. Dan kecenderungan di Indonesia sekarang luar biasa membuat bayi tabung. Mungkin karena pengaruh dengan teknologi, makanan-makanan dari sang ibu dengan namanya junk food, pengaruh dari yang lain, maka kecenderungan ya perempuan sekarang mengalami kesulitan kehamilan semakin meningkat. Maka untung ada jasa bayi tabung. Nah, bagaimana hibrisis pada tumbuhan? Dilakukan juga ya, nanti yang namanya serbuk sarinya diisolasi, kemudian diantarkan kepada kepala putih, maka ada polinasi, kemudian ada yang namanya pembuahan. Itulah bagian dari pengantar teknologi reproduksi dan pemahaman akan alat-alat reproduksi. Nah, kebetulan kita pakai masih ini yang terbatas waktunya. Nah, jadi nanti kita akan buka lagi sesi kedua, silakan masuk lagi ya untuk bagian yang kedua untuk kita diskusi. Nah, apa tugas Anda setelah mengikuti ini? Nah, tentu Bapak minta kepada klien ya. Nah, yang pertama nanti dalam suatu tulisan tangan, tentu tugas Anda adalah yang pertama menjelaskan mekanisme kerja dari alat-alat kontrasepsi. Jadi seperti tadi misalnya ya, kenapa ya kalau seorang ibu pakai namanya spiral atau IUD kok nggak bisa hamil ya? Nah, mekanismenya bagaimana? Bagaimana kalau seorang ibu muda disuntik kok nggak bisa hamil ya? Mekanismenya gimana ya? Bagaimana kalau dia yang namanya pakai implan atau susuk kok nggak bisa hamil ya? Mekanismenya bagaimana ya? Nah, itu tadi. Kalau pakai kondom kan pasti jelas ya, karena ada halangan sperma bertemu dengan ovum ya. Yang tentu lain kalau ada kecelakaan, ternyata kondomnya kurang baik ya. Nah, baik. Nanti kita lanjutkan masuk lagi ya sesi kedua. Oke? Nah, saya kira itu aja bagian pertama ya dari ya pertemuan kita ini ya. Dan yang kedua tentu saja nanti juga menjelaskan mekanisme teknologi reproduksi tadi, apa itu cloning, apa kultur jaringan, apa inseminasi buatan ya, apa yang namanya yang seperti tadi bayi tabung ya. Nah, bahkan Anda mungkin bisa mendapat informasi, kalau saya seandainya nanti memasuki proses bayi tabung, berapa juta ya yang harus saya siapkan? Nah,
Anda tahu sekarang mahal, maka jagalah alat-alat reproduksi Anda, ya, supaya jangan sampai mengalami ya ada